Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Davata TV. Oke, buat kawan pajak yang luar biasa, ini angin segar buat wajib pajak orang pribadi yang hendak melaporkan SPT tahunan tahun 2025 tanpa harus menggunakan web Cortex. Nah, jadi ini pengisiannya bisa tanpa internet dan bisa continue. Nah, silakan teman-teman login menggunakan NIK pas dan usahakan pas prasenya sudah valid. Nah, maka teman-teman akan dihantarkan ke menu seperti ini. Masuk ke dashboard surat pemberitahuan SPT. Ketuk. Nah, di sini sudah terupdate teman-teman ya, Cortex Form. Nah, maka teman-teman akan dihantarkan ke menu seperti ini. Disclaimer juga teman-teman ya, karena e-form ini akan membawa segala profil yang sudah terupdate di Cortex, maka teman-teman harus sudah mengupdate data keluarga di menu Cortex wajib pajak masing-masing agar status PTKP sudah terupdate jika menggunakan e-form. Nah, jadi teman-teman sebelum mengunduh SPT Cortex e-form, teman-teman cek terlebih dahulu portal saya, profil saya. Maka teman-teman silakan pilih data unit keluarga di sini teman-teman ya. Nah, pastikan semua sudah terinput sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga terupdate ya. Silakan pastikan semua anggota keluarga terinput di sini. E-form akan membacanya. Kita lanjut ya. Dan untuk satu lagi teman-teman ya, agar direkap ada bukti potong A1 atau BP21 kawan pajak, silakan unduh satu persatu di dokumen saya. Karena e-form Cortex ini bisa dibilang offline ya, silakan teman-teman unduh dan silakan rekap susun sesuai dengan bukti potong yang ada di akun wajib pajak masing-masing ya. Untuk ditegaskan kembali, bukti potongnya agar direkap terlebih dahulu aset, penghasilan, dan lain sebagainya, dan nantinya akan dituangkan di e-form SPT tahunan orang pribadi. Oke, kita lanjut ya. Surat pemberitahuan Cortex Form. Maka teman-teman akan dihantarkan ke dashboard seperti ini. Saya asumsikan teman-teman sudah mengupdate seluruh profil wajib pajak masing-masing ya, dari data unit keluarga, bukti potong, income, aset, dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman silakan ketuk buat konsep SPT. Silakan pilih SPT tahunan 2025. Lanjut pilih model SPT normal. Buat konsep. Nah, selanjutnya teman-teman akan dihantarkan ke menu dashboard seperti ini. Silakan teman-teman ajukan request download PDF ya. Silakan teman-teman yang belum memiliki Adobe Acrobat Reader atau PDF-nya, silakan teman-teman bisa mengunduhnya di sini, unduh viewer ya. Silakan. Saya mengasumsikan juga teman-teman sudah memiliki program Adobe Acrobat Reader. Silakan ketuk ajukan request download. Pilih ya. Di sini akan menunjukkan grafik loading ya. Proses generate PDF. Tunggu beberapa saat sampai semuanya ini tervalidasi teman-teman ya. Silakan bisa kita ketuk refresh. Setelah teman-teman menunggu beberapa saat dan ketuk refresh, nah maka ini akan kosong teman-teman ya. Jangan panik, jangan bimbang. Teman-teman silakan masuk ke menu di sini SPT diunduh teman-teman ya. Nah, maka akan berpindah ke dashboard seperti ini. Boleh diulang-ulang dulu videonya ya. Jika memang mohon maaf ya penjelasannya sedikit kurang mudah dipahami, silakan diperlambat. Karena di sini saya menjelaskan dengan secara singkat saja teman-teman ya. Silakan teman-teman ketuk unduh PDF SPT. Nah, di sini teman-teman harus mengisikan pas prase yang sudah valid ya. Jika sudah menginput pas prasenya, teman-teman ketuk OK. Nah, di sini akan ada noti berhasil. PDF SPT berhasil diunduh. Nah, ini sistemnya akan sama seperti e-form di 2024. Nah, di sini akan ada token seperti di tahun-tahun sebelumnya ya, yang menggunakan e-form pasti sudah paham. Silakan cek email terdaftar. Di sana akan ada token yang nantinya teman-teman isikan ya ketika SPT tahunan orang pribadi teman-teman sudah dituangkan dan sudah benar ya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Kode verifikasi. Nantinya jika teman-teman hendak mengirimkan dan submit SPT,
kode verifikasi ini yang harus teman-teman input ya di e-form. Oke teman-teman, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, identitas wajib pajak ini akan otomatis tergenerate. Status kewajiban perpajakan suami dan istri. Silakan teman-teman ya yang memang pisah harta atau memilih terpisah, silakan pilih salah satu. Jika tidak ada keduanya dan untuk menggabung, maka silakan boleh dikosongkan saja. Lanjut, ikhtisar penghasilan neto. Nah, di sini teman-teman, ini tidak akan terisi otomatis ya. Rekap BPA 1 atau BPA 2-nya teman-teman ya, atau ada BP 21 silahkan digabungkan. Nah, misalnya di sini teman-teman memang memiliki bukti potong A1 ya. Nah, maka tampilannya akan ada menu dashboard seperti ini ya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Nah, karena ini tidak ya khususnya. Oke, nah jika abu-abu begini silakan teman-teman boleh melewatinya. Lanjut ke pertanyaan C. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Silakan. Jika tidak, pilih tidak. Jika ya, pilih ya. Maka teman-teman akan ada menu dashboard lagi seperti ini ya. Lampiran 3A4 bagian B. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Oh tidak ya. Perhitungan PPh terhutang. Nah, yang dimaksud tadi sudah terupdate semua. Teman-teman pilih ya ini PTKP sesuai dengan kenyataan yang ada. Apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat, sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2? Tidak ya, kasusnya tidak ada. Silakan teman-teman pilih PTKP. Nah, untuk di e-form ini tidak ada posting teman-teman ya. Jadi agar direkap kembali semua penghasilan, dipotong aset harta kekayaan, piutang, investasi sekuritas, dan lain sebagainya. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Tidak. Lanjut, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong oleh pihak lain? Di sini ya, karena ini menggunakan BPA 1. Maka teman-teman akan dimunculkan lampiran 1 bagian E. Tidak. Lanjut induk halaman 2 teman-teman. Nah, apakah terdapat surat keputusan? Ini tidak. Pembetulan diisi jika status SPT Anda pembetulan. Karena ini tidak ya, maka ini bisa diabaikan. Permohonan pengembalian PPh lebih bayar karena ini belum diinput, maka ini boleh dilewatkan ya. Angsuran PPh pasal 25. Pilih tidak. Tidak. Lanjut pernyataan transaksi lainnya. Nah, di sini teman-teman ya, harta pada akhir tahun pajak. Silakan teman-teman rekap dan silakan tuangkan di lampiran 1 bagian A. Silakan ya, ini bersifat offline, bisa continue. PDF-nya simpan seperti biasa, refresh aja nggak apa-apa teman-teman ya, karena mungkin sekarang tidak sempat mengisinya, boleh besok, asalkan jangan lewat dari akhir bulan Maret 2026. Apakah Anda memiliki utang? Tidak. Ini tidak. Penghasilan objek pajak? Tidak juga, karena kasusnya hanya menerima penghasilan dari bukti potong. Lampiran tambahan, silakan teman-teman ya, ini ketuk tidak semua teman-teman ya, karena kita memilih pencatatan ya sesuai dengan di BPA 1. Lanjut ke pernyataan, silakan teman-teman checklist dan isikan tanggal bulan hendak melaporkan ya. Oke, ini tanda tangan elektronik. Lanjut ke atas ya, saya contohkan untuk lampiran hanya satu saja ya, di lampiran 1 bagian D ya. Ini untuk di BPA 1. Oke, silakan teman-teman input ya. Ini hanya ilustrasi saja ya. PT ABC, nomor identitasnya. Silakan teman-teman seperti ini ya. Jumlah penghasilan bruto. Jadi teman-teman yang diisi ini ya, di bukti potong A1-nya, tuangkan di bagian D. Pengurang penghasilan bruto. Silakan teman-teman samakan ya yang di bukti potong BPA 1. Nah, ini pengurang brutonya teman-teman ya, yang di BPA 1 ataupun BPA 2 akan sama. Silakan teman-teman input pada pengurang penghasilan bruto atau biaya. Nah, angka ini 90637.322 akan sama dengan di bukti potong A1. Oke, silakan. Jika teman-teman memang memiliki beberapa bukti potong, inputkan ya. Caranya seperti ini sama saja. Oke, lanjut ke daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Silakan teman-teman isikannya ketuk tambah, karena ini dari BPA 1 saja ya, asumsikan hanya dari BPA 1, maka akan seperti ini teman-teman ya. Isi sesuai tanggal dan nomornya di BPA 1. Ini hanya sekedar contoh ya. Jenis pajak
pasal 21. Jika teman-teman memang ada 15, 22, 23, 26, silahkan isikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Penghasilan bruto. Nah, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Dari mana angkanya ini? Kita berpatokan ke bukti potong A1 kembali teman-teman ya. Nah, ini di poin 21 masukkan ini teman-teman ya. Jika tidak ada, teman-teman kosongkan ya. Ini sesuai dengan acuan dapat dikreditkan pada SPT tahunan ya. Di poin 21. Oke, angka ini akan ada di induk teman-teman ya. Silakan scroll ke bagian paling atas. C. Perhitungan PPh terutang teman-teman ya. Nah, karena kita asumsikan mengacu kepada bukti potong, di bagian C ini akan seperti ini ya. Sama teman-teman. Nah, kredit pajak sama. Kalau tadi untuk statusnya ini memang WP-nya ini K3 ya. Ini K1 itu mengacu kepada bukti potong ya. Jadi agar diteliti teman-teman ya. Ini mengacu ke bukti potong dengan PTKP K1 di 63 juta teman-teman ya. Nah, ini hanya untuk sebagai ilustrasi menuangkan angka-angkanya saja. Oke, lanjut teman-teman ya ke bagian E. Nah, jika semuanya sudah akurat dan betul secara pengisiannya, maka teman-teman seharusnya ini akan nihil ya. Status teman-teman tidak ada kurang bayar ataupun lebih bayar. Karena di poin 21 sudah dimasukkan ya. Ini sudah dikreditkan, bisa diinput dan dituangkan di SPT tahunan orang pribadi selaku penghasilannya dari satu pemberi kerja. Silakan jika lebih dari satu pemberi kerja, diulang kembali videonya ya. Input tambahkan sesuai dengan bukti potong yang ada. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah nihil, silakan teman-teman submit ya. Silakan ya, asumsikan ini sudah terisi semua dan sudah valid datanya. Oke, jadi teman-teman tinggal ketuk submit. Nah, maka teman-teman akan dihantarkan ke menu seperti ini ya. Di sini ada identitas wajib pajak. Nah, kode verifikasi ini yang tadi teman-teman ya, yang sudah dikirim Cortex via email terdaftar. Ini teman-teman ya, silakan salin, input di sini paste, silakan submit dan akan sukses. Oke, mungkin ilustrasinya seperti ini saja teman-teman ya. Mohon maaf jika penjelasannya agak terlalu cepat dan kurang mudah dipahami. Silakan boleh ramaikan di kolom komentar. Mungkin itu saja sekelumit penjelasan singkat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di internet.